Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 9. Hariku semakin suram jika bersamanya. Kal tersenyum miring karena itulah bentakan yang ditunggunya tadi. Lalu Kal pun kembali menutup pintu kamar Sylvia dan wanita itu berlari kemudian segera menguncinya. Mengapa dia selalu seenaknya sendiri? Gumamnya berbisik yang kemudian memegang dadanya yang berdetak kencang hingga saat ini. Lalu Sylvia segera memakai bajunya dengan cepat dan mengambil ponsel di tasnya. Kemudian Sylvia menelpon Rena. "Halo Rena," ucap Sylvia. "Hei, sudah lama kita tak berbicara. Ada apa sih? Aku dengar kau akan ke Kroasia bersama Kal," sahut Rena. "Iya, dan aku akan berangkat sebentar lagi," jawab Sylvia. "Lalu ada apa? Apakah ada yang ingin kau tanyakan padaku?" tanya Rena. Iya," jawab Sylvia ragu. "Tanyakan saja, apakah ini mengenai Kal?" tanya Rena. "Iya, menurutmu apakah aku akan aman bepergian dengannya? Aku sedikit takut dengannya karena dia..." Ucapan Sylvia menggantung. "Dia brutal maksudmu?" ucap Rena sembari tertawa pelan. "Iya," jawab Sylvia. "Tenanglah sih, meskipun sedikit brutal dan otaknya agak miring, dia tak berbahaya dan tak akan menyakitimu," ucap Rena yang masih tertawa pelan karena membayangkan Sylvia yang ketakutan karena Kal. "Dia sedikit mesum," sahut Rena. "Iya," jawab Sylvia jujur. Rena tergelak mendengar ucapan Sylvia. Mungkin dia tertarik padamu. Dia tak akan menggoda sembarang wanita sih. Bahkan Kal terkenal sangat dingin pada wanita. "Aku tahu sedikit karakter Kal," ucap Rena. Apa maksudmu? Tak mungkin dia..." "Hei, dia tak akan menyakitimu dan kuharap kau akan menjaganya di Kroasia nanti. Terutama cegah dia agar tak ikut bertarung lagi. Mungkin saja dia akan mendengarkanmu," ucap Rena. Aku masih tak mengerti apa yang kau katakan, Rena," kata Sylvia. "Kau tak menyukainya sih? Kalian tinggal bersama, jadi sedikit mustahil jika kau tak menyukai pria seperti Kal. Sedangkan banyak gadis yang mengantri mendapatkannya," ucap Rena. "Aku di sini untuk bekerja," jawab Sylvia. Iya, aku tahu. Maka dari itu bekerjalah dengan baik, sayang. Kurasa Kal akan terus menggodamu dan kuatkan pertahananmu. Karena godaan keluarga Robert sangat sulit untuk ditangkis," ucap Rena. "Dia tak akan macam-macam padamu, jadi tenanglah. Editor selalu mengawasinya dari jauh," lanjut Rena. Baiklah," jawab Sylvia. "Dia pria yang baik sih, kau pasti merasakan hal itu kan? Ya, meskipun dia memang agak menyebalkan, jangan merasa canggung atau takut padanya. Pukul saja kepalanya jika dia macam-macam padamu," ucap Rena. "Dia mulai menguras kesabaranku, Rena," kata Sylvia. Rena kembali tertawa. "Setidaknya hari-harimu lebih berwarna jika bersamanya, bukan?" sahut Rena. "Tidak, kurasa hariku semakin suram jika bersamanya," jawab Sylvia. Rena terbahak mendengar ucapan Sylvia itu karena dia membayangkan betapa usilnya Kal hingga Sylvia benar-benar tak tahan bersamanya. Kal-El dan Sylvia sudah ada di dalam pesawat pribadi milik keluarga Robert. Mereka akan berangkat beberapa menit lagi. Kal duduk di sebelah Sylvia meskipun masih ada sekitar 8 tempat duduk yang kosong di sisi lain. Kal membuka topi Sylvia dan menaruhnya di meja. Sylvia menoleh ke arah Kal dan pria itu hanya tersenyum miring saja. "Tidurlah jika kau ingin tidur," ucap Kal. "Aku sudah tidur semalaman," sahut Sylvia dan melihat ke arah luar jendela pesawat. "Dalam sebulan aku akan pergi minimal 3 kali ke luar negeri. Jadi kau harus ikut menemaniku. Setidaknya jika mengajakmu. Aku tak kebingungan menyiapkan semua keperluanku," ucap Kal. "Ya, aku mengerti," jawab Sylvia mengangguk.
Lalu dari belakang datanglah seorang pramugari dan menyajikan makanan di atas meja. Pramugari itu tampak melihat ke arah Zenfia yang sebelumnya tak pernah dilihatnya. "Silahkan," ucap pramugari itu dengan senyumnya. "Terima kasih," sahut Zenfia tersenyum tipis. Lalu pramugari itu kembali berjalan ke belakang. Ada 2 pramugari dan mereka ada di balik kelambu yang ada di ruangan belakang. Zenfia mengambil permen coklat yang ada meja dan Kal kemudian membuka laptopnya di meja. Zenfia sedikit melirik ke arah laptop Kal. Kemudian wanita itu melihat ke arah Kal yang tampak fokus pada layar laptopnya. Kal terlihat berbeda jika sedang fokus bekerja seperti ini. Kal memang jarang tersenyum. Kalaupun tersenyum, pria itu hanya tersenyum tipis saja dan justru terlihat menyebalkan. Zenfia menyandarkan tubuhnya sambil memegang minuman. Matanya masih mencuri pandang ke arah Kal. Baru kali ini dia melihat dengan jelas dan mengamati wajah Kal lebih intens. Cukup lama wanita cantik itu memandangnya. Rahangnya terlihat kokoh dan tegas dengan jambang tipis. Alis matanya sedikit bertaut dan keningnya tampak berkerut seperti sedang konsentrasi serta memikirkan sesuatu. Lalu tiba-tiba Kal menyandarkan tubuhnya ke sandaran kursi. Zenfia langsung mengalihkan pandangannya ke arah gelas yang dipegangnya. Kal menutup matanya. "Apakah pekerjaanmu banyak?" tanya Zenfia memberanikan diri untuk bertanya terlebih dulu. Kal membuka matanya dan menoleh ke arah Zenfia. Kau mau membantuku? Bukankah kau mengambil kuliah jurusan perpajakan? Dan itu artinya berhubungan dengan ekonomi, bukan?" kata Kal. "Aku tak ada pengalaman bekerja dan hanya teori saja," jawab Zenfia yang masih menunduk. "Hey, look at me," ucap Kal. Zenfia kemudian melihat ke arah Kal. "Kau tak ingin bekerja sebagai sekretarisku? Aku belum punya sekretaris wanita," kata Kal. "Tidak. Aku tak punya pengalaman apapun," jawab Zenfia. "Kau tahu, aku sedikit malas ke kantor dan tak terlalu suka bekerja dengan angka-angka seperti ini. Tapi Clark membuatku menangani semua kerumitan ini karena dia memilih menjadi dokter. Aku akan mengajarimu agar kau bisa menjadi asistenku dan menggantikanku di perusahaan jika aku sedang malas bekerja atau sedang ada urusan di luar," kata Kal dengan santainya. Zenfia mengerutkan keningnya dan berpikir sejenak. "Apa kau gila?" tanya Zenfia. Kal tertawa mendengar hal itu. "Kau cukup berani mengatakan majikanmu gila," kata Kal. Maaf. Karena yang kau katakan tadi tak masuk akal," jawab Zenfia. "Kau pikir aku tak menyelidikimu sampai jauh, Zi? Aku bahkan menyelidikimu sampai ke area kuliahmu. Kau sangat pintar dan selalu mendapat nilai tertinggi di kelasmu. Itulah mengapa aku menawarimu hal ini. Kau mau kuajari?" kata Kal tersenyum tipis. Zenfia masih melihat ke arah Kal dan belum menjawab apapun. "Tidak. Aku lebih suka pekerjaanku yang sekarang," kata Zenfia akhirnya dan memalingkan wajahnya dari Kal. Aku sangat mengantuk," ucap Kal dan dengan entengnya merebahkan kepalanya di paha Zenfia. Apa yang kau lakukan?" tanya Zenfia gugup. "Pijat kepalaku. Kepalaku sedikit pusing," ucap Kal.
Tubuh Zenfia kaku dan tangannya masih terangkat ke atas dengan gelas yang masih dipegangnya. "Jangan memukulkan gelas itu ke kepalaku," kata Kal yang menutup matanya. Zenfia masih tak bergerak hingga akhirnya mata Kal terbuka. "Please, pijat kepalaku karena aku tak berpura-pura," ucap Kal. Lalu Zenfia meletakkan gelasnya di atas meja dan kemudian tangannya dengan ragu memegang kepala Kal. Kal memegang tangan Zenfia dan menaruhnya di atas kepalanya. "Jangan sungkan," ucap Kal. "Ises, pria ini," batin Zenfia kesal. Zenfia meneguk salivanya dan mulai memijat perlahan kepala Kal. "Kau tak punya tenaga, Zi?" tanya Kal. Lalu Zenfia kembali memijat kepala Kal dengan lebih menekannya. "Aoh," desah Kal dan membuat Zenfia mengerutkan keningnya. "Ini benar-benar nikmat," ucap Kal. "Bisakah kau tak mengatakan hal itu? Orang akan salah paham jika mendengarnya," sahut Zenfia pelan. "Aku mengatakan apa yang sedang kurasakan. Apakah salah?" sahut Kal yang masih memejamkan matanya. "Jangan berhenti. Gerakan tadi sangat enak," ucap Kal ketika Zenfia menghentikan pijatan tangannya. Oh, pria ini benar-benar membuatku gila," batin Zenfia yang semakin kesal. Zenfia kembali memijat kepala pria tengil itu dan Kal masih dengan ucapan-ucapan randomnya yang pasti akan membuat orang salah paham jika mendengarnya. "Kau mendengarnya? Mereka melakukan hal itu di sofa. Oh my," bisik pramugari itu pada temannya. "Ya, aku mendengarnya dan kurasa wanita itu memang kekasih Tuan Kal-El. Kau tahu sendiri kan bahwa Tuan Kal tak pernah membawa seorang wanita sebelumnya. Kecuali kerabatnya," bisik wanita itu. "Betapa beruntungnya wanita itu. Aku sudah tak punya kesempatan lagi." "Huuf," ucap wanita itu dengan masih berbisik. "Come on, jaga etikamu atau kau akan dipecat oleh keluarga Robert. Banyak yang menginginkan pekerjaan kita," bisik wanita satunya lagi. "Ya Tuhan, aku masih mendengar suara seksinya. Itu membuatku ikut bergairah," bisik sang pramugari. Sudahlah, kita pasang headphone kita saja," ucap wanita itu lagi. "Apakah sudah tak pusing?" tanya Zenfia pelan. "Masih pusing," ucap Kal. "Apakah perlu kuambilkan obat saja?" tanya Zenfia. "Di mana obatnya?" tanya Kal. "Di koperku yang ada di atas," jawab Zenfia. "Tak perlu, aku malas mengubah posisi kepalaku karena kau pasti akan beranjak dari sofa ini jika mengambil obat itu," ucap Kal. "Benar-benar alasan yang tak masuk akal. Dasar tengil," batin Zenfia. Kal kemudian membuka matanya. "Katakan apa yang ada di hatimu. Apakah kau mengumpatku, Zi? Katakan saja langsung di depanku jika ingin mengumpat padaku," kata Kal tersenyum smirk. Zenfia tak menjawab apapun dan tetap memijat kepala Kal dengan perlahan tapi dengan gerakan cukup menekan. Oh, kau benar-benar ahli dalam hal ini," ucap Kal lagi dengan ucapan randomnya. "Tidakkah lebih baik kau diam dan tidur, Tuan?" kata Zenfia. Kal tertawa. "Aku suka menggodamu karena kau akan lebih banyak bicara," jawab Kal. "Kurasa kau harus memijat punggungku juga nanti," ucap Kal.
Dan Zenfia benar-benar ingin memukul kepala Kal dengan gelas yang ada di depannya itu. Penerbangan itu berlangsung amat sangat lama dan sama sekali tak transit. Bayangkan Zenfia akan menghabiskan waktunya non-stop selama 12 jam bersama Kal di dalam pesawat. Dan tentu saja itu membuat dirinya harus senam jantung tiap kali Kal membuat ulah dengan godaannya. Dan ini masih 3 jam penerbangan yang baru dijalaninya dan itu bahkan belum setengah perjalanannya. Kini mereka sedang menikmati makanan yang baru saja disediakan oleh pramugari dan Zenfia mengambilkan obat di koper kecil yang ditaruhnya di atas. Lalu dia menaruh kotak obat kecil itu di atas meja. Kal tak bisa mencari-cari alasan lagi jika dia merasa kepala atau tubuhnya sakit. Kau sangat penuh persiapan, ucap Kal tertawa kecil. Ini sudah tugasku, jawab Zenfia. Ambilkan itu. Sepertinya enak, ucap Kal melihat ke arah makanan yang berbumbu merah. Suapi aku karena tanganku memegang roti dan garpu, kata Kal lagi yang selalu banyak alasan untuk membuat Zenfia melayaninya. Lalu Zenfia mengambil sesendok pasta itu dan menyuapinya ke arah mulut Kal. Dua pramugari yang baru saja mengantarkan makanan terakhir untuk mereka tampak mencuri pandang ke arah mereka berdua yang terlihat seperti sepasang kekasih. Tang Yu, baby, ucap Kal sambil mengunyah. Zenfia menyipitkan matanya ketika Kal mendengar panggilan itu. Sekarang ambilkan itu, perintah Kal lagi sembari melihat ke arah makanan lain di sisi meja. Lalu Zenfia mengambilkan makanan yang diinginkan Kal dan menyuapkannya kembali ke mulut Kal. Zenfia benar-benar seperti pengasuh Kal karena sepanjang acara makan itu, Kal minta disuapi dengan sengaja memegang roti dan garpu di tangannya padahal roti itu tak dimakannya. Setelah makan, Zenfia mengambil buku di kopernya dan duduk di sofa yang berbeda. Kal berdiri dan duduk kembali di sebelah Zenfia. Masih banyak tempat duduk, Kal, ucap Zenfia. Aku lebih suka di sampingmu, sahut Kal. Lalu Zenfia kembali melihat ke arah bukunya. Kau membeli buku itu? Tanya Kal. Tidak. Auntie Lesca yang memberikannya padaku, jawab Zenfia yang tetap fokus ke arah buku. Lalu Kal menyandar di sebelah Zenfia dan melihat juga ke arah buku. Kau suka membaca cerita berat seperti ini? Tanya Kal. Aku sangat suka membaca untuk mengisi waktuku, jawab Zenfia. Lalu Kal mengambil buku itu dan menutupnya. Kal, aku sedang membaca, ucap Kal. Aku tak suka diabaikan. Aku mengajakmu agar ada yang menemaniku, kata Kal. Kau tak tidur? Tanya Zenfia. Tidak. Aku sudah tidur tadi di atas pahamu, sahut Kal. Lalu kau ingin aku melakukan apa? Tanya Zenfia. Ceritakan tentangmu, kehidupanmu, keluargamu, temanmu atau apapun sebelum kau datang ke New York, kata Kal. Tak ada yang menarik dari cerita hidupku. Percayalah, kau akan bosan mendengarnya, ucap Zenfia. Aku tak akan bosan karena wajahmu sama sekali tak membosankan. Apalagi aku suka melihat bibirmu jika sedang berbicara, kata Kal. Apakah kau selalu berbicara frontal seperti itu, Kal? Tanya Zenfia. Ya. Aku adalah tipe orang yang berbicara apa adanya dan aku akan menyampaikan apapun yang ada di dalam pikiranku.
Jawab Carl sambil menopang kepalanya dan melihat ke arah Zenvia yang ada di sampingnya. Aku memang pegawaimu tapi aku tak suka area privasiku dimasuki oleh orang lain. Ucap Zenvia. Bersambung.